GPIB, kembali lagi dalam program Pesona Pospolkes GPIB. Ini saya akan mengajak Anda menelusuri sebuah kisah pelayanan dari Hulu Pesaguan, Kalimantan Barat, tepatnya Desa Serengkah Kanan. Untuk tiba di Desa Serengkah Kanan, perjalanan dapat ditempuh melalui kota Pontianak dengan waktu 8 hingga 10 jam menggunakan travel melewati jalan-jalan beraspal. Alternatif lainnya adalah melalui Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dengan waktu tempuh sekitar 7 jam. Di jalur ini perjalanan seringkali menghadirkan tantangan tersendiri, terutama saat musim hujan tiba. Bajem Anugerah Serengkah merupakan wilayah pelayanan dari GPIB Iktus Tumpang Titi yang berada di pusat kecamatan. Dari gereja induk, perjalanan menuju Serengkah berjarak sekitar 17 km. Mengapa disebut Serengkah Kanan? Karena wilayah Serengkah terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Sungai Pesaguan, sungai yang menjadi nadi kehidupan masyarakat di kawasan ini. Untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut, berdirilah sebuah jembatan gantung yang menjadi penghubung penting bagi warga. Jembatan ini hanya dapat dilalui satu kendaraan pada satu waktu. Setiap harinya, jembatan ini menjadi saksi perjalanan kehidupan masyarakat yang saling terhubung dalam aktivitas dan kebersamaan. Dan kini, tibalah kita di Desa Serengkah Kanan, sebuah desa yang sederhana dan penuh kehangatan. Di tengah mayoritas masyarakat Dayak yang memeluk agama Katolik, berdiri satu-satunya gereja Protestan di Desa Serengkah Kanan. Selamat datang di GPIB Bajem Anugerah Serengkah. Disinilah kisah pelayanan itu berlanjut. Gedung Gereja Bajem Anugerah Serengkah ditabiskan pada tanggal 28 Juni 2002 oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB ke-17 Pendeta Cornelis Werata. Namun sesungguhnya perjalanan iman jemaat Serengkah telah dimulai jauh sebelum bangunan gereja ini berdiri. Inilah lingkungan gereja dengan gedung kantor dan pastori yang ada di sekitarnya. Bajem Anugerah Serengkah memiliki 80 kakak dan jemaat terlibat cukup aktif dalam kehidupan persekutuan pelayanan dan kesaksian. IHMPA jam 7.30 pagi, dilanjutkan ibadah minggu jam 9 pagi. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 6 sore. Ada begitu banyak keseruan dan cerita menarik lainnya, seperti naik pick up bersama-sama dari Desa Serengkah menuju ke desa yang lain. Selanjutnya, ibadah PKP dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 6 sore. Pemadaman listrik masih menjadi bagian dari keseharian di Serengkah. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat jemaat untuk beribadah dengan penuh sukacita. Sedangkan ibadah PLKPKB dan GP digabung pada setiap hari Sabtu jam 6 sore. Kegiatan perkunjungan juga terlaksana. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Pada hari raya gerejawi, suasana gereja menjadi semakin semarak. Jemaat datang dari berbagai penjuru desa, bahkan mereka yang merantau pulang untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga. Bangku-bangku gereja yang biasanya masih menyisakan ruang dapat terisi penuh oleh kehadiran jemaat. Namun kehidupan persekutuan jemaat Serengkah tidak hanya sekadar peribadahan saja. Kami juga sering melakukan kegiatan kebersamaan seperti bermain games bersama. Ada pula tradisi makan sesama di mana setiap keluarga membawa nasi dan gangan atau lauk untuk dinikmati bersama. Dari hal-hal sederhana ini, persekutuan menjadi semakin erat. Semangat kebersamaan juga terlihat dalam kegiatan kerja bakti, baik itu di lahan gereja maupun di ladang gereja.
Sama-sama. Udah Pak, terlalu rajin. Gereja juga berupaya hadir bagi anak-anak di desa Serengkah Kanan. Berbagai kegiatan dilakukan bersama, mulai dari nonton bareng setelah mereka menyelesaikan ulangan, maupun mahiliran bersama di Sungai Pesaguan, yaitu membiarkan diri terbawa arus dari hulu ke hilir. Ini adalah salah satu kegiatan yang paling dinantikan anak-anak. Bahkan para pendeta Regio 2 pun pernah turut merasakan sukacita bermain di sungai ini. Gereja juga hadir dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan posyandu yang dilakukan bagi para lansia setiap bulannya, serta terus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama. Sebagai masyarakat yang hidup dari ladang dan kebun, ada begitu banyak kegiatan dan proses yang panjang, mulai dari membuka lahan, menugal, menanam, merumput, hingga kemudian masa panen tiba. Seluruh proses dikerjakan dengan semangat gotong royong yang masih terpelihara hingga hari ini. Meski terbilang melelahkan, tapi momen makan bersama selepas kerja ladang mampu meluruhkan semua lelah itu. Setelah proses panjang dan musim panen tiba, setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan Tontebus atau syukur panen. Di gereja juga dilaksanakan syukur panen serta berkat benih, di mana jemaat membawa benih-benih yang akan ditanam kembali serta peralatan kerja untuk didoakan bersama. Hasil panen yang terkumpul kemudian akan dijual. Di sini tentunya terdapat begitu banyak rangkaian acara adat, mulai dari acara adat perkawinan, acara adat kematian, acara adat turun mandi, dan begitu banyak lainnya. Serengka juga kaya akan hasil alam. Ketika musim buah tiba, hutan-hutan di sekitar desa dipenuhi buah durian, sinayan, kusik, terotongan, dan berbagai buah lainnya. Warga biasa menyandau atau mencari buah yang jatuh di dalam hutan, dan dalam waktu singkat puluhan buah atau ratusan dapat ditemukan. Kekayaan alam ini menjadi salah satu anugerah yang sangat disyukuri bersama. Namun pada musim ladang dan musim buah, kehadiran jemaat dalam ibadah sangat berkurang. Selain itu, Pelkat PA masih membutuhkan lebih banyak kakak layan yang bersedia untuk terlibat. Jemaat juga memiliki kerinduan untuk merenovasi bahkan membangun kembali gedung gereja yang mulai rusak. Sebagai bagian dari upaya menopang pelayanan, gereja memiliki beberapa potensi ekonomi seperti lahan sawit, lahan karet, dan pohon jengkol yang dalam 2 tahun terakhir telah memberikan hasil yang baik. Mari kita bekerja. Nambah lahan gereja. Dengan bekerja sama. Kita semua bisa. Mantap. Dan inilah sebagian kecil kisah kami ketika bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami belajar bahwa gereja bukan hanya sekadar tempat untuk beribadah, tetapi juga ruang untuk bertumbuh, berbagi sukacita, dan saling menguatkan, sambil terus mensyukuri dan merayakan penyertaan Tuhan dalam berbagai musim kehidupan ini. Tuhan beserta kita, salam dari Regio 2 Mupel, Kalimantan Barat.